Rasulillah
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimah al-Hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala. Faqad sallallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madadihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Hadis nomor 8887. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmizi, Imam Hakim dari Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farraqa, siapa saja yang memisahkan ia baina walidatin, antara ibu di sini baik manusia maupun bukan manusia, wa waladiha, dan antara anaknya,
itu farraqallahu, memisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bainahu, antaranya seseorang, wa baina ahibbatihi, dan di antara orang-orang yang dicintainya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Maka ulama mengharamkan menjual anak budak yang masih bergantung kepada induknya, menjual anak sapi, anak kambing, anak hewan apa saja yang masih punya ketergantungan kepada induknya, termasuk mengambil anak burung dari sarangnya. Satu ketika di tempat perberhentian, sahabat telah mengambil anak burung, lalu burung itu turun merendah mengitari mereka. Nabi bersabda, jangan kalian buat dia sedih dengan memisahkan dia dengan anaknya, kembalikan dia ke sarangnya. Anak kucing, kalau ada orang minta, tidak boleh dikasih sebelum anak itu mandiri daripada induknya. Kalau antum berikan, atau ada di sini anak kucing, induknya dikirim ke pasar raya kepada tuan, anaknya tinggal, hukumnya haram. Maka kalau nampak kucing dengan anak-anaknya, tidak boleh dipisahkan anak dan induk. Orang yang memisahkan antara anak dan induk, maka Allah akan pisahkan dia dengan orang yang dia cintainya pada hari kiamat. Ini termasuk hadis al-jaza min jinsil amal. Hadis berikutnya dengan redaksi yang ringkas, Nabi bersabda, man farraqa falaysa minna, siapa saja yang memisahkan, maka tidaklah ia dari golongan kami. Memisahkan dengan makna yang sama antara induk dan anak yang masih bergantung kepada induknya. Maka kalau terjadi perceraian suami istri, anak-anak di bawah usia 7 tahun harus ikut ibunya. Anak di bawah usia 7 tahun harus ikut ibunya. Setelah usia 7 tahun, maka dipanggillah mereka berdua, dan anaknya diberikan pilihan ikut ibu atau ikut bapak. Di bawah 7 tahun, bapak tidak boleh mengambil anak daripada ibunya. Itu termasuk memisahkan antara ibu dan anak. Maka orang itu akan dipisahkan pada hari kiamat antara orang-orang yang dicintainya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda dalam Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda dari Sayyidina Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, man fattara sha'iman, siapa saja yang memberi buka, yang memberi perbukaan, sha'iman, akan orang yang puasa, itu karena lahu, ada baginya seseorang, mislu ajrihi, seperti pahalanya orang yang berpuasa. Kalau kita beri buka kepada 2 orang, berarti kita dapat pahala tambahan 2 orang puasa. Kita beri kepada 3 orang, kepada 4 orang, kepada 5 orang, sejumlah orang yang kita beri bekal untuk berbuka,
maka kita mendapatkan pahala puasa sebanyak itu juga, sebagai tambahan dari pahala puasa yang kita dapatkan. Ghairu, selain annahu, sesungguhnya la yanqusu, tidak mengurangi dia pahala, min ajris shaim, dari pahala orang yang puasa, syai'an, akan sedikit pun. Jadi gak usah takut ketika diberi buka oleh kawan, nanti pahala saya pindah ke kamu. Bukan pahala kita yang pindah ke dia, bukan pahala kita yang dibagi ke dia, tapi pahala khusus dari Allah. Pahala orang yang puasa tidak kurang sama sekali. Maka kalau kita mau memberi buka puasa kepada seseorang, kita carilah orang-orang yang pahala puasanya banyak. Karena tidak semua orang mendapatkan pahala puasa. Nabi bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' atash." Banyak yang puasa yang dapat iman, haus dan lapar saja. Ada yang dapat pahala seperti gambaran dalam ibadah sholat, hanya setengah, seperdelapan, seperempat. Ada yang mendapatkan pahala sempurna. Sejauh mana dia bisa menjaga puasanya, mulai daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, dari perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa, di antaranya adalah ghibah, berbohong, fitnah, makan, berbuka dengan yang haram, sahur dengan yang haram, melakukan perkara-perkara rafas, dan perkara-perkara yang kotor, maka pahalanya akan berkurang. Nah, kalau kita kasih orang buka puasa pahalanya setengah, kita dapat setengah. Kita kasih orang buka puasa pahalanya seperempat, kita dapat seperempat. Seperti apa pahala yang dari dia dapat, seperti itulah yang kita dapat kalau kita memberi buka puasa. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman," siapa saja yang memberi buka dia akan orang yang puasa, au jahaza, atau mempersiapkan dia, melengkapi dia, wazian, akan orang yang berperan, itu falahu mislu ajrihi, maka baginya seseorang seperti pahalanya orang puasa dan seperti pahalanya orang yang berperang. Di sini Nabi hanya memberikan gambaran 1-2 contoh. Memberi buka puasa dapat pahala orang puasa, mempersiapkan perlengkapan orang perang dapat pahala orang berperang. Maka kita kiaskan kepada yang lain-lainnya. Membantu kawan menghafal, kita dapat pahala menghafal. Membantu kawan belajar, kita dapat pahala belajar. Membantu kawan mencuri, kita dapat dosa mencuri. Membantu kawan berbohong, kita dapat dosa berbohong. Jadi siapapun yang terlibat dalam suatu aktivitas, baik dosa maupun kebaikan, dia dapat bagian. Allah berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Yang memberikan syafaat yang baik dapat jatah yang baik, yang memberikan syafaat yang jelek dapat bagian dosa. Wallahu a'lam. Hadza insya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan hadis berikutnya, nomor 8891. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Hadis sahih dari Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala, siapa saja yang berperang dia, litakuna, supaya bahwa adalah, litulim langkai namanya, dia menasakan yang dari bantuan, sehingga lahir mana bahwa, supaya bahwa adalah kalimat Allah, agama Allah, dia yang tinggi, itu bahwa bisa dilihat, maka dia seseorang ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan ketika beberapa orang atau beberapa sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang berperang karena ini, ada orang berperang karena itu, ada mencari ghanimah, ada mencari uang, ada mencari dinar. Apakah mereka di jalan Allah?" Nabi tidak jawab satu persatu pertanyaan tersebut, tapi Nabi jawab dengan kata ringkas, "Siapa saja yang berperang yang tujuannya agama Allah tinggi, maka dialah di jalan Allah. Kalau dia berperang tujuannya supaya dia terkenal, bukan di jalan Allah. Supaya dia mendapatkan ghanimah, bukan di jalan Allah. Maka tidak serta-merta orang yang berperang itu di jalan Allah." Sehingga Nabi bersabda terhadap sahabat yang memuji satu orang yang giat berperang, selalu di saf terdepan. Sahabat katakan, "Ini ahli surga, dia semangat berjihad." Kata Nabi, "Dia ahli neraka." Sahabat pun bingung dengan komentar Nabi, dan Nabi pasti benar. Tapi sesuatu yang nampak di mata itu tidak seperti yang disabdakan. Tidak mungkinlah ahli neraka semangat berperang. Ternyata orang tersebut terluka dan dia tidak mampu menahan sakit, akhirnya dia bunuh dirinya. Tidak tahan menahan sakit, dia bunuh dirinya. Maka kita tidak bisa menilai seseorang apakah di jalan Allah atau tidak di jalan Allah hanya melihat zahirnya saja. Orang hari-hari di pasar kita katakan dia selalu jadi ahli dunia, nggak bisa juga. Karena Nabi bersabda, "Kam min amalid dunia takunu amal akhirah bi husnil niyah." Banyak amal-amal duniawi yang jadi amalan akhirat karena niat yang baik. Banyak amalan-amalan akhirat yang berubah menjadi amalan duniawi karena niat yang salah. Untuk menghafal Al-Quran, hari-hari menghafal Al-Quran, itu kalau salah niat jadi amalan dunia. Kenapa menghafal? Kenapa menghafal? Supaya bisa diterima fakultas anak, supaya gratis masuk tentara, supaya dipanggil Al-Hafiz. Itu jadi amalan dunia, bukan jadi amalan akhirat. Ada orang setiap hari ke pasar, tujuannya adalah untuk menafkahi keluarganya, mengumpulkan uang untuk berkorban, menutupi keluarganya supaya tidak dianggap menyusahkan,
atau tidak memalukan harga dirinya, memberi pakaian untuk menutup aurat, bisa memenuhi pendidikan anak. Itu orang-orang di pasar yang niatnya memberi nafkah kepada keluarga dengan cara yang halal, itu bisa saja dia berada di amalan akhirat. Nah, jadi kita tidak bisa memvonis secara zahir. Maka Nabi bersabda, orang yang tujuannya kalimat Allah yang tinggi, dialah berada di jalan Allah. Kapan belajar kita banyak-banyak? Supaya dipanggil faqih zaman, syekh, al-alim, al-alama, itu menjadi amalan dunia. Itu yang pertama sekali dibakar di neraka. Nah, dan dia tidak akan mendapatkan bau surga. Maka kembali betulkannya, belajar agama supaya bisa mengamalkannya dan bisa menyampaikan pesan baginda Nabi, supaya jadi sarana di akhirat kelak menjadi orang terdekatnya Nabi SAW. Selesai, gak ada urusan sama siapa-siapa. Si fulan senang, gak senang, jamaah senang, gak senang, dapat jadwal, gak dapat jadwal, dicoret atau gak dicoret, gak ada urusan. Yang penting saya hanya menyampaikan pesan Nabi SAW supaya di akhirat kelak menjadi orang dekat beliau. Selesai. Hafal Quran juga sama, belajar alim juga sama, gak ada niat-niat yang lain. Jangan sampai orang amalannya dunia dapat akhirat, ini sudah amalan akhirat tapi dapat dunia, bahkan dunia gak dapat, akhirat juga tidak dapat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man qatala, siapa saja yang berperang dia fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fuwaqa naqatin, selama memeras susu unta. Fuwaqa itu kalimatnya ringkas, maknanya panjang. Selama memeras susu, itu mana fuwaqa. Naqatin unta, ya paling lama memeras susu unta itu setengah jam atau 20 menit. Haramallahu ala wajhihi nar, mengharamkan oleh Allah atas mukanya. Disebut muka di sana maksudnya zatnya akan neraka. Itu namanya majas mursal. Zikrul juz iradatul kul, disebut bahagiannya maksudnya keseluruhannya. Sama dengan bahasa kita juga kadang menggunakan majas mursal. Dari kemarin tidak tampak batang hidungnya, itu majas mursal. Nah, Salafi nggak belajar majas mursal itu. Dia nggak belajar majas mursal, sehingga wajhahu artinya wajah Allah, bukan zat Allah, dia artikan wajah Allah. Nggak boleh ditakwil. Sehingga ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu akan hancur pada hari kiamat kecuali muka Allah. Tangan Allah habis karena kiamat, kaki Allah habis karena kiamat, kepala Allah habis karena kiamat, tinggal muka saja. Itu akidah Salafi, akidah sesat. Nah di sini orang yang berperang di jalan Allah selama memeras susu unta, betul-betul berperang dan meninggikan agama Allah, maka
dia akan dijauhkan dari api neraka. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada, siapa saja yang menuntun ia, a'ma, akan orang buta, arba'ina khatwatan, 40 langkah, wajabat lahul jannah, itu wajib baginya masuk surga." Hadis hasan, periwayatnya ramai. Pertama dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Anas bin Malik. Ulamanya juga ramai, Imam Tabrani, Imam Nuhadi, Ibn al-Hawliyah, Imam Baihaqi, dalam kitab Syu'abul Iman, menuntun orang buta 40 langkah wajib masuk surga, apalagi menuntunnya ke masjid. Jadi kalau antum jalan ke masjid Ittihad, ada orang buta, nah izin ambil tongkatnya, tuntun. Nah sebelum tuntun tanya dulu mau kemana. Ya, asal tuntun saja. Nah, sampai di masjid, ternyata non-muslim. Ada orang buta, ada ke masjid dia, ke sholat. Hah? Tapi antara itu Gimana rumahnya? Pasar. Perapatan? Pasar. Hah? Pasar. Dekat pasar? Berarti dia mundur ke belakang? Berarti anda pergi ketemu, tuntun, antar KPI, baru balik lagi ke Ittihad. 40 langkah, pagi masuk surga. Hitung 1, 2, 40, 40 cukup Pak ya. Bapak jajan sendiri. Itu boleh juga. Mantap kawan lagi yang jajan. 40 langkah satu orang. Wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man qada a'ma, siapa saja yang menuntun ia akan orang buta, arba'ina khatwatan, 40 langkah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya seseorang apa saja yang telah terdahulu dari dosanya. Apa saja yang telah terdahulu dari dosanya. Artinya dosa kecil yang lama-lama dihapuskan oleh Allah. Menuntun orang buta 40 langkah. Kenapa Allah kasih ganjaran menuntun orang buta 40 langkah, dihapuskan dosa, lalu wajib masuk surga? Kenapa? 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 Karena Nabi bersabda, orang yang diambil penglihatannya dan dia bersabar, Allah tidak akan beri ganjaran kecuali surga. Karena yang kita tuntun adalah ahli surga, lebih pada wali itu. Maka jangan diusirin orang buta. Pak Giri, sedikit Pak, masuk ke surga. Itu antum masuk neraka. Nah, karena telah menyakiti orang buta.
Coba tuh lihat, menuntun 40 langkah. Fadilah ini tidak ada pada ulama. Siapa yang memegang tangan ulama tua 40 langkah masuk surga, tidak ada hadis ini. Hadis ada sama orang buta, karena orang buta adalah ahli surga. Orang yang diambil penglihatannya dan dia sabar wajib masuk surga. Orang yang menuntun bersama orang berjalan 40 langkah bersama ahli surga, maka dia ahli surga. Al-maru man ahad. Man qala la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membaca kalimat la ilaha illallah, dalam riwayat yang lain ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, nafa'athu, itu memberi manfaat ia kalimat akannya seseorang yauman, pada suatu hari nanti, min dahrihi, dari masanya, dari sepanjang waktunya, yusibuhu qabla dzalika ma asabahu, yang menimpa akannya seseorang sebelum demikian, yang menimpa akannya seseorang sebelum demikian oleh sesuatu yang menimpanya. Makna kalimat yusibuhu ma asabahu, maknanya keikhlasan menurut penafsiran Imam Ghazali. Jadi yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan keikhlasan, dia akan dibela oleh kalimat itu pada suatu hari nanti sepanjang usianya, yaitu pada hari yang tidak ada pembelaan kecuali dari amal soleh masing-masing. Allah katakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, qalbin salim yaitu hati yang dipenuhi dengan makna kalimat la ilaha illallah. Hadis ringkasnya, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membaca kalimat la ilaha illallah akan ikhlas, pasti masuk surga. Dakhala fil madhi, maka mengandung makna pasti. Sesuatu yang belum terjadi diungkapkan dengan fil madhi, itu bermakna pasti. Nah, itu salah satu daripada balagh dalam bahasa Arab. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man qala, siapa saja yang membaca subhanallahil azim wa bihamdihi, wurisat lahu, niscaya ditanam untuknya seseorang dengannya kalimat tersebut, nakhlatun fil jannati, akan sebatang pohon kurma dalam surga. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Dan tumbuh 5 batang. Subhanallahil azim wa bihamdihi, 6 batang. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Maka ketika Allah memberikan izin kepada hamba untuk membaca kalimat tersebut,
Dan Allah sudah memberi izin kepada nabinya memberitakan orang yang membaca kalimat tersebut punya pohon kurma di surga. Berarti orang yang diberi izin untuk membacanya sudah pasti masuk surga. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya, dan Allah tidak ingin mempermalukan nabinya. Apa kata orang kalau sekiranya dia sudah baca lalu tidak jadi masuk surga? Mana? Saya kan sudah baca, saya punya pohon di surga. Nabi bilang begitu, kenapa saya tidak dapat pohon saya? Maka Allah yang berkehendak kita membaca, berarti Allah sudah tahu kita layak mendapatkan pohon tersebut. Karena tidak mungkin kecuali pahala-pahala yang dibalas di dunia. Maka orang kafir Allah balas pahalanya langsung di dunia, karena Allah tidak mungkin dituntut di akhirat kelak dengan kezaliman. Tapi orang-orang beriman Allah sediakan pahalanya di akhirat. Satu kalimat, satu pohon. Berapa diameter pohon tersebut? Tidak bisa dikelilingi oleh kuda berlari kencang selama 70 tahun. Itu nggak ada pohon sebesar itu di dunia. Kalau ada pun sudah ditebang. Nah, diameternya tidak bisa dikelilingi oleh kuda cepat selama 70 tahun. Untuk hitung berapa perjalanan kuda satu jam, berapa kilo, berapa meter. Kemudian kali 24 hari, kali 360 hari, kali 70, itulah diameter pohon itu. Berapa luas tanahnya? Kalau kita tanam 1000 batang, maka orang yang semakin banyak menanam bagi semakin luas tanahnya. Maka tanamlah sebanyak-banyaknya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Mangkola, siapa saja yang membaca ia Subhanallahi wa bihamdi fi yaumin, di dalam satu hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, sehari 100 kali, huttat khotoyahu, niscaya dihapus kesalahan-kesalahannya, niscaya dihapuskan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun ada ya kesalahan itu seperti buih di laut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka tidak ada dosa orang tersebut, walaupun sebanyak buih di laut, maka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat seluruh ulama, dosa yang dihapuskan adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Nah, menghibah dosa besar, berbohong dosa besar, khianat dosa besar, riba dosa besar, durhaka dosa besar. Itu nggak bisa pakai dikit, itu harus pakai taubat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man qala, siapa saja yang berkata ia fil Quran, tentang Al-Quran,
bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, falyatabawwa, maka hendaklah dia menyiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minar, di neraka. Siapa saja yang berkata, berkomentar, mengulas, menguraikan, menyimpulkan ayat Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan, siap-siap mengambil tempat duduk di neraka. Maka kita tidak punya kapasitas untuk mengomentari, menjabarkan Al-Quran. Maka kita belajar tafsir. Maka yang kita sampaikan cuma tafsir. Menurut Imam Jalalain begini, menurut Imam Qurtubi begini, menurut Imam Alusi begini, menurut Imam Qurrawi begini, menurut Syekh Ali As-Sabuni begini. Ini tidak ada ilmu pengetahuan, komentar tentang Al-Quran. Ada salah satu komentar yang memalukan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kiamat. Tahukah kalian apa itu kiamat? Apa kata siapa namanya? Allah. Qari'ah diterjemahkan selama ini kiamat. Qari'ah itu adalah pembaca Al-Quran wanita. Itu yang Qari'ah, bukan kiamat. Nampak kali bodohnya. Gak pernah belajar Qari'ah sama Qari'ah. Itu gara-gara gak belajar tasrif. Gak tahu yang Qur'an, disalahkan orang semuanya. Nah, nampak kali bodoh. Itu dia akan ambil tempat di neraka. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Nasib ada di tangan kita. Itu juga masuk neraka. Nah, berarti benar kalau begitu ajaran Qadariyah. Orang bisa menentukan nasibnya sendiri. Padahal ayat di situ ulama menafsirkan Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada dirimu sampai kamu merubah nikmat itu dari dirimu. Sampai kamu merubah ketaatanmu, maka Allah akan cabut nikmat tersebut. Berkomentar lagi di khutbah Jumat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan jatahmu di dunia. Ini enggak intikaf ke intikaf, zikir ke zikir. Jangan lupakan jatah kamu di dunia. Allah juga peringatkan kita perlu memikirkan dunia. Perlu ijazah, komando ada ijazah. La tansa nasibaka minad dunya. Enggak tahu dia ayat itu diturunkan Allah ke Qur'an. Nah, itu ayat turunnya ke Qur'an. Nasibaka minad dunya artinya jangan lupakan kesempatan hidupmu di dunia untuk akhirat. Bukan jangan lupakan jatah hidup di dunia. Enggak ada manusia yang perlu diingatkan untuk melupakan jatahnya di dunia. Apalagi orang perlu diingatkan itu. Itu masuk neraka. Nah, kita hati-hati. Begitu juga perkataan mereka. Apa ayat mereka kutip? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Inilah ajaran yang kami dapati di atasnya nenek moyang kami. Itu ayat untuk kafir Quraisy ketika didakwa oleh Nabi SAW. Tapi kaum Wahabi, kaum Salafi gunakan ayat itu untuk orang Islam. Ketika ditanya kenapa kalian zikir jamaah,
inilah guru-guru kami mengajarkan. Nah, dikutiplah ayat itu untuk orang Islam. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Masuk neraka. Jadi siapa saja yang menafsirkan ayat Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan, siap-siap menyediakan tempat duduk di neraka. Nah, bagaimana kalau sekiranya komentarnya itu benar? Dia tidak baca dari tafsir, tapi dia komentari menurut akalnya sendiri, tapi betul. Nah, kira-kira bagaimana? Dijawab oleh hadis setelahnya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yi, siapa saja yang berkata ia tentang Quran dengan pendapatnya sendiri, fa asoba, lalu tepat, lalu cocok, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah berbuat kesalahan. Nah, jadi kalau dia menafsirkan sendiri, tidak punya kapasitas menjadi ulama tafsir, tetapi tafsirnya pas dengan pendapat ulama tafsir, dia tetap salah. Dia tetap salah, apalagi penafsirannya tidak sesuai dengan pendapat ulama. Tidak ada ayat hijab di dalam Al-Quran. Saya pahami. Jangan ambil ayat Al-Quran, naik atas mimbar, buka Quran, baca. Tempat kita hari ini adalah surah Al-Imran ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Baca terjemahannya. Lepas itu ngomong aja senang kepalanya. Kepala antum pengurus masjid coret. Kenapa? Ahli neraka. Yang dia kan ahli neraka, menguasai mimbar. Tapi kalau dia katakan, Imam Jalalain berkata, ayat ini menurut Imam Qurtubi, ayat ini menurut Imam Alusi. Oke, berarti dia telah menyampaikan pendapat ahli tafsir. Apalagi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Mengulas tentang ayat zakat fi sabilillah, maka zakat diberikan kepada masjid fi sabilillah, membangun panti asuhan fi sabilillah, anak yatim fi sabilillah. Itu penafsiran dia sendiri. Kenapa ditafsirkan fi sabilillah banyak begitu? Karena kita melihat kepada asas syariah, yaitu maqasidus syariah. Fisabilillah kan meninggikan agama Allah. Kalau nggak ada guru ngaji kan tidak tinggi agama Allah. Kalau nggak ada panti asuhan berarti tidak terjaga agama Allah. Jadi setiap menjaga agama Allah adalah fisabilillah. Itu penafsiran masing-masing. Tidak ada ulama tafsir yang menafsirkan fisabilillah dalam surah zakat tersebut, dalam ayat zakat tersebut yang artinya seperti itu. Semuanya menerjemahkan waziyan fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Nah, jadi bukan dia saja yang sesat. Dia telah menyebabkan harta zakat dimakan oleh orang tidak berhak. Dia telah menyebabkan zakat orang tidak sah gara-gara menafsirkan ayat sendiri. Kita manut saja kepada para ulama, kembalikan sesuatu kepada ahlinya. Kalau bicara tentang tafsir, jangan lupa kita fikih, baca kitab tafsir.
Bicara tentang hukum, baca kitab fikih, jangan jawab pakai tasawuf. Orang bertanya hukum, dijawab pakai tasawuf. Nah, nggak boleh fikih dijawab pakai tasawuf. Fikih dan kitab fikih, tasawuf itu untuk orang-orang yang menyempurnakan amalnya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, lamnya belum ada. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis termasyhur. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadri, siapa saja yang menegakkan, artinya sholat di malam hari pada malam qadar, imanan wa ihtisaban, didasari oleh iman dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya apa saja yang telah terdahulu dari dosanya. Baik, itu kita amalkan. Dan ini tanggal 9 Juz. Man qama lailatal idi, siapa saja yang berdiri ia pada 2 malam Id, Idul Fitri, Idul Adha, muhtasiban, agar dia mencari pahala lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lam yamut qalbu, tidak akan mati hatinya, yauma tamutul qulub, pada hari yang akan mati oleh seluruh hati. Hadis hasan, riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ini amal penting. Nah, sholat di malam takbiran Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Adha, kalau kita di sini bersama dengan sholat tasbihnya. Kalau Idul Fitri, kantuk di kampung, dan sibuk pula pawai tapi nggak sholat. Boleh pawai tapi ikut sholat. Pulang pawai, kobor, nah ganti baju, wudu, sholat tasbih. Fadilahnya adalah orang yang menjaga sholat tasbih boleh, sholat hajat boleh, sholat tahajud boleh. Jadi kira sholat tasbih saja, apa saja sholatnya, yang mengisi malam takbiran Idul Fitri, Idul Adha, Allah akan tetap jaga hatinya hidup, walaupun di hari itu hati orang sudah mati. Pada hari itu orang tidak minat dengan agama, Allah akan jaga hati kita tetap minat dengan agama. Hari itu orang sudah tertipu dengan dunia, Allah akan jaga hati kita tidak akan tertipu dengan dunia. Hari itu orang sudah biasa makan yang haram, Allah akan jaga hati kita tidak tertarik dengan yang haram. Hari itu orang sudah biasa meninggalkan sunnah, Allah akan jaga hati kita hidup selalu menjaga sunnah. Amalannya adalah sholat malam, malam takbiran, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis hasan. Nah, kalau hatinya sudah hidup, anggota yang lain ikut hidup. Kalau hatinya mati, anggota lain ikut mati.
Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairul jasad. Ketahuilah di dalam badan ada segumpal darah, kalau dia sehat maka yang lain ikut sehat. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Ala wala wajil qalbu, ketahui dia adalah hati. Boleh bantu malam takbiran nyiapkan lontong ketupat, nah kue-kue hidangkan ke tamu besok. Tapi selesai itu semuanya, ambil wudhu, sholat. Jadi panitia di masjid, panitia di lapangan, selesai itu semuanya sholat. Karena kesempatan itu cuma 2 kali dalam 1 tahun, tapi fadilahnya besar. Jaminan hati tetap hidup. Hari ini bukan materi agama yang sedikit. Nah, bukan materi agama yang sedikit, bukan pengetahuan agama yang sedikit. Di mana saja orang bisa mengetahui perihal agama, tapi yang sedikit adalah hati yang hidup, hati yang tersentuh dengan Al-Quran, hati yang tersentuh, yang punya minat mengamalkan hadis Nabi. Saya pamit. Jangan lupa malam Idul Fitri. Man qama fis salati, siapa saja yang berdiri dia dalam ibadah salat, siapa saja yang berdiri dia dalam ibadah salat, faltafata, lalu dia menoleh, dia kiri dia kanan, raddallahu alaihi salatahu, itu menolak oleh Allah di atasnya seseorang akan ibadah solatnya. Ibadah solatnya naik ke langit, sampai di langit dilemparkan lagi sama dia. Kalau solatnya menoleh, menoleh di sini artinya bergerak lehernya. Tapi kalau leher tidak bergerak, hanya biji mata yang bergerak, di situ pulang, ke situ lagi, sianu, dia berluku, pulang tidak ada rakaat, pulang sholatnya aneh. Kalau mata saja nggak apa-apa, tapi kalau sudah leher, nah, jangan mantu. Waktu saya terjemah ayat kita, nanti saya jelaskan untuk yang ke depan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man qama, siapa saja yang berdiri ia, maqama riyain, pada tempat riya, wasumnatin, dan sum'ah. Riya posisinya pengen dilihat orang, sum'ah posisinya pengen terdengar, tersebar di tengah masyarakat. Fa'innahu, maka sesungguhnya seseorang fi maktillah, di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yajlisa, sehingga dia duduk. Nah, hadis ini harus dicamkan sebelum naik ke mimbar khutbah, sebelum naik kursi ceramah, sebelum berdiri di panggung tausiah, sebelum berdiri di depan para pemirsa. Nah, kalau sekiranya kita ambil mic, kemudian posisi pada saat itu pengen dilihat orang,
Ya nanti saya akan menampilkan tausiah yang hebat. Sempat saya bayang sekali, saya akan goncang semuanya. Saya sempat khutbah, saya akan bikin terkesima. Itu ria. Maka selagi dia berdiri di atas mimbar, dia dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika dia berdiri dalam penyampaian, niatnya adalah supaya dia mendengarkan informasi-informasi baik tentang komentar-komentar yang ada. Selesai dia menyampaikan sebuah pidatonya, kemudian sehari dua hari setelahnya dia dengar informasi apa komentar orang tentang ceramah 2 malam yang lalu, bagaimana sambutan masyarakat. Ketika dia dengar informasi yang baik, dia bergembira, berhasil saya. Itu namanya sunnah. Berarti berdirinya dia dalam tausiah tadi, di tempat berdiri tadi, itu dalam murka Allah sampai dia duduk. Maka ketika kita berdiri, kita harus tempatkan, sebelum menempatkan posisi kaki, harus kita tempatkan pertama sekali adalah posisi hati. Tempatkan posisi hati. Naik mimbar, lihat, mau ucapin salam atau khutbah, tempatkan posisi hati. Saya berdiri di sini hanya karena amanah yang harus disampaikan, bukan karena ingin menunjukkan kebolehan, bukan juga karena ingin memukau para pendengar. Kalau enggak, nilainya sepertinya ibadah, sebetulnya dia berada dalam dosa. Dalam hal ini betul kata Salafi. Karena ketika seseorang berdiri dalam dosa, dia sadar untuk taubat cepat. Tapi ketika dia merasa diri dalam taat pada dosa, kapan dia bertobat? Itu bukan kata Salafi, itu kata ulama tasawuf. Tapi Salafi tidak mengakuinya. Maka ulama katakan, ulama sufi katakan, lebih baik dosa yang menyebabkan seseorang mengingat Allah daripada ibadah yang menyebabkan dia ngantuk. Para khatib, para penceramah, bukan nanti baru tampil itu. Nah, nanti khutbah Jumat adalah Maulana Zahra. Hari pertama tampil, tentu dia persiapkan sebaik-baiknya. Harus memang dipersiapkan sebaik-baiknya, itu bukan haram hukumnya. Karena Nabi bersabda, Allah mencintai amalan yang mungkin, amalan yang betul-betul dipersiapkan, bukan asal-asalan. Tapi posisi hati yang harus dijaga, bukan menyampaikan materi karena sum'ah dan riya, tapi karena memang amanah ini harus disampaikan. Apa tanggapan antum ketika turun daripada khutbah dikatakan, oh mantap khutbah, kembang hidupnya, alhamdulillah, gak sia-sia saya belajar. Itu bahaya. Oh, kalau begitu saya nggak mau tampil deh, lebih berbahaya lagi. Maka tanah ilmi mansulah ilmi fakatamu ujima biljam yawmal qiyamah. Jadi urusan dengan Allah itu bukan urusan mundur. Kalau itu saya nggak mau lah, bukan begitu caranya. Harus, tapi dengan cara yang benar. Itu sama aja dengan anak-anak. Dan salahnya, saya jadi kalau takut sama, nggak boleh begitu. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda. Nah, ini amalan untuk Jumat depan. Man qabbala,
siapa saja yang mencium ia baina ainai ummihi, antara dua mata ibunya, karena lahu, itu ada ia mencium di antara dua mata ibu, baginya seseorang sitran minan nar, pelindung dari api neraka. Sudah. Yang pulang-pulangan, yang punya ibu. Baina ini gimana? Ini yang antara dua alis. Nah, di antara dua alis ini, di belakang hidungnya, tapi di bawah alis ini. Maka hal itu akan melindungi dia daripada neraka. Maka orang atau anak yang bisa melakukan hal seperti itu, tentu dia tidak akan lagi mengecewakan ibunya. Nah, tentu dia tidak akan lagi membelototin mata ke ibunya, tidak menghiraukan ibunya, karena dia sudah mencium di antara dua matanya. Ibu ya, bapak. Nah, bapak masuk ke hadis. Ini khusus untuk ibu saja. Man qatala hayatan, Nabi SAW bersabda, siapa saja yang membunuh ia akan ular. Man qatala hayatan, siapa saja yang membunuh ia akan ular. Faka'annama, maka seolah-olah qatala rajulan musyrikan, dia telah membunuh satu orang laki-laki musyrik. Qad halal damuhu, yang sungguh halal darahnya untuk ditumpahkan. Secara tidak langsung Nabi bersabda, laki-laki musyrik itu sama dengan ular. Nah, maka jangan percaya sama orang musyrik. Orang musyrik sama dengan ular. Bahkan dia rela mengorbankan keluarganya sendiri untuk perbuatan syiriknya. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man qatala hayatan, siapa saja yang membunuh ia akan ular, au aqraban, atau kalajengking, faka'annama qatala kafiran, maka seolah-olah dia telah membunuh orang kafir. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, man qatala hayatan, siapa saja yang membunuh ia akan ular, falahu sab'u hasanat, maka baginya ada 7 pahala kebaikan. Baginya ada 7 pahala kebaikan. Wa man qatala wazawatan, siapa saja yang membunuh ia akan 1 ekor cicak, cicak, falahu hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Hadis sahih. Man qatala usfuran, siapa saja yang membunuh ia akan burung pipit, biwairi hakihi, dengan tanpa haknya, enggak ada tujuan. Sa'alahullahu, itu mempertanyakan akannya seseorang oleh Allah, anhu, tentangnya membunuh burung pipit pada hari kiamat. Nah, burung pipit tidak boleh dibunuh.
Maka Allah akan bertanya di akhirat kelak, kenapa kamu bunuh dia? Apa salahnya? Untuk apa kamu bunuh? Tapi kalau dibunuh untuk digoreng boleh, untuk dimakan boleh. Tapi hanya sekedar belajar menembak, jadikan sasaran panah, atau dianggap sebagai hama, maka hukumnya haram. Man qatala kafiran falahu salabuh. Siapa saja yang membunuh ia akan orang kafir, maka baginya orang yang membunuh itu salabnya orang kafir. Ini hadis fikih. Hadis fikih. Jadi dalam peperangan, sebelum terjadi perang bersama, maka akan ada perang tanding, adu panglima perang, adu jagoan antara kafir dan muslim. Maka apabila dalam adu jagoan tersebut ada si kafir yang mati, maka seluruh perlengkapan orang kafir itu tidak menjadi rampasan perang, tapi akan diambil oleh yang membunuhnya. Itu disebut harta salab. Kudanya, baju perangnya, senjatanya, bahkan onta yang dia bawa untuk membawa perbekalannya, itu akan menjadi hak yang membunuh. Nah, itu disebut harta salab. Tapi apabila perang sudah berkecamuk, maka tidak ada lagi harta salab. Semua harta akan menjadi harta ghanimah. Jadi dalam perang itu ada namanya harta salab, ada nama harta ghanimah, ada namanya harta fai. Kalau harta fai, harta kafir yang dikuasai tanpa perang. Ini khusus milik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau harta ghanimah, dia dibagi 5, 1/5 untuk penerima harta fai, 4/5 untuk yang ikut perang, 3/5 yang pakai kuda, 1/5 yang jalan kaki. Kemudian harta salab khusus diterima oleh yang membunuh si kafir tersebut. Nah, jadi kalau ada sedikit panjang uraiannya. Hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qatala mu'ahadan, siapa saja yang membunuh ia akan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang dilindungi oleh negara Islam, yaitu turis-turis yang datang ke Indonesia, disebut mu'ahad. Lam yurah raihatal jannah, niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya baunya surga, la yujadu, sungguh bisa dicium, min masirati arba'ina aman, dari perjalanan 40 tahun. 40 tahun sebelum sampai di gerbang surga, bau surga sudah dicium. Tapi bagi orang yang membunuh turis-turis yang datang, dia tidak akan mencium bau surga. Maka yang melakukan bom Bali itu bukan ajaran Islam. Yang membunuh turis datang ke Indonesia bukan ajaran Islam. Karena Islam itu melindungi orang kafir yang berkunjung, melindungi orang kafir yang janji damai, melindungi orang kafir yang hidup di negara Islam. Yang hidup di negara Islam disebut kafir zimmi, yang berkunjung disebut kafir mu'ahad, yang janji damai disebut kafir musta'man. Terakhir, man qatala mu'ahadan,
Nabi SAW bersabda, orang yang membunuh kafir mu'ahad pada bukan waktunya, itu mengharamkan oleh Allah di atasnya orang tersebut akan surga. Kapan kafir mu'ahad boleh dibunuh? Ketika dia telah mengkhianati perjanjian, seperti penyerangan ke Bani Nadir karena telah berkhianat dengan tentara Quraisy yang disebut dengan Ahzab, sehingga Bani Nadir dibunuh. Bani Quraisyah. Itu waktunya. Salat malam 2 rakaat sebelum malam Idul Fitri atau sesudahnya. Salat malam itu di malam Idul Fitri, di malam takbiran. Dikatakan malam takbiran, dikatakan malam Idul Fitri. Malam ini yang besoknya Idul Fitri, malam ini yang besoknya Idul Adha. Karena di dalam Islam malam lebih duluan daripada siang. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.